ya, sebagaimana juga dalam surat As-Saff itu bahwa Allah itu lebih mencintai ya orang-orang yang berperan di jalannya seakan-akan bangunan yang kokoh. Jadi bangunan yang kokoh ini artinya dilakukan secara berkolaborasi, secara bareng-bareng untuk tujuan yang besar, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Jadi di sini gerakan Islam yang dimaksud adalah sebuah gerakan yang dasarnya, prinsip dasarnya adalah ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, identitas Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sebagaimana tadi surat Ali Imran ayat 104 bahwasanya adanya Muhammadiyah ini adalah sebagai perwujudan untuk dakwah. Nah, sasaran dakwah Muhammadiyah itu ada dua. Ya, jadi yang pertama yaitu sasaran dakwah kepada sifatnya perseorangan. Perseorangan itu yang sudah muslim dan non-muslim. Yang sudah muslim yaitu bagaimana meningkatkan kualitas iman dan Islamnya, ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah. Sedangkan yang kedua adalah perseorangan non-muslim. Non-muslim itu sifatnya kita syiar. Ya, jadi bersifat ajakan untuk masuk Islam. Ajakan kita syiar dakwah, ya, dakwah menunjukkan bahwa Islam itu agama yang damai, agama yang rahmatan lil alamin pada orang yang non muslim. Kemudian sasaran yang kedua dari dakwah Muhammadiyah adalah dakwah kepada masyarakat. Masyarakat itu artinya dakwahnya berupa berbentuk pemberdayaan, ya, penguatan, ya, dan seterusnya. Jadi dakwah kepada masyarakat inilah yang kemudian yang sering bisa kita lihat dari bentuk amal usaha Muhammadiyah, baik itu di bidang pendidikan, di bidang sosial, kesehatan dan sebagainya. Nah, itu bentuk dakwahnya kepada masyarakat, dan yang terlihat jelas ya itu, dan jadi ciri khas juga bahwa Muhammadiyah itu gerakan amal usaha itu. Kemudian yang ketiga dari ciri identitas Muhammadiyah adalah gerakan tajdid. Tajdid itu artinya adalah pembaharuan. Nah, tajdid juga bisa dimaknai tajdid sebagai purifikasi, dan yang kedua tajdid sebagai modernisasi. Nah, tajdid dalam arti purifikasi artinya adalah lebih kepada pemurnian akidah, ya, pemurnian akidah, bagaimana memurnikan akidah supaya tidak tercampur dari kepercayaan-kepercayaan yang salah seperti tahayul, hurufat, bid'ah dan sebagainya, syirik dan sebagainya. Kemudian tajdid dalam arti modernisasi adalah bagaimana mengamalkan Islam itu sebagaimana pengamalan Islam yang mengikuti bagaimana beradaptasi terhadap kekinian. Jadi ajaran Islam yang sifatnya kekinian. Jadi modernisasi itu, atau bisa juga disebut dengan hal-hal yang sifatnya pengamalan Islam. Nah, jadi tajdid bisa bermakna pemurnian sekaligus modernisasi di dalam pelaksanaannya, di dalam implementasinya, di dalam menyesuaikan dari perkembangan zaman. Maka disinilah peran dari pemuda Muhammadiyah, bagaimana gerakan tajdid ini bisa mewarnai dari gerakan pemuda Muhammadiyah, yang mana kita tahu bahwa di Muhammadiyah dalam perkembangan komunikasi yang semakin cepat, teknologi yang terus semakin canggih gitu ya, mode-mode platform-platform juga diciptakan semakin banyak, maka ini menjadi tantangan bagi kita generasi muda Muhammadiyah untuk bisa bagaimana tajdid
ya, dalam arti modernisasi dalam berdakwah. Mungkin kita bisa coba eksperimen beberapa cara-cara baru di dalam menyampaikan Islam, yang mana ini menjadi ciri khas dari Muhammadiyah. Tajdid itu juga berarti inovasi, mencoba hal-hal yang baru, mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan, dan itu jadi semangat pembaharuan, pencerahan dari gerakan Muhammadiyah. Jadi 3 identitas Muhammadiyah itu, yang pertama adalah gerakan Islam, yang kedua gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga yaitu gerakan tajdid. Jadi teman-temanku pemuda, demikian sedikit yang dari apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan mohon komentarnya di kolom komentar untuk perbaikan kita bersama. Jadikan komentar itu untuk bahan diskusi kita bareng-bareng. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.